Hukum menggunakan ketika kita sudah memasuki jam puasa, mulai imsak, ya, sebelum adzan subuh kita berusaha untuk sudah gosok gigi menggunakan odol. Kalau kita mencari kehati-hatian, maka puasa kita selamat. Faman ittaqa syubuhat faqad istabra'a lidinihi wa irdih. Orang itu kalau dia menjauhi yang samar-samar, maka insya Allah agamanya selamat, ibadahnya selamat. Ya, segala hal yang bikin kamu samar, jauhi, maka puasamu selamat, ibadah Ramadanmu selamat. Wa man waqa'a fi syubuhat waqa'a fil haram. Tapi kalau orang itu sembrono, ketika puasa dia sembrono, ya, ketika jam 2 gosok gigi pakai odol, rasa mints, wah ini menggoda gitu, ya, rasa mints, ono sing rasa yang lebih menggoda lagi, rasa mangga, rasa buah apa, ya tergoda. Iman model kita ini, wah gak ono sing delok iki dimplok sithik enak iki, ajib iki. Itu namanya orang yang tidak sayang kepada puasanya itu, yang tidak sayang dan tidak goheman kepada puasa dia. Ya, kalau orang yang goheman puasanya, sayang kepada puasanya, dia ngati-ngati. Jangan sampai kita melaksanakan hal-hal yang samar. Nanti kita kalau sering melakukan yang samar, tiba-tiba terjatuh kepada yang haram, dan ketika itu kita menyesal. Karena itulah Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, beliau beristihad bahwa ketika seseorang berpuasa mulai waktu zawal zuhur, dia sudah tidak disunnahkan untuk bersiwak, yakni menggunakan siwak termasuk gosok gigi tanpa odol pun enggak sunnah, makruh inda Syafi'i radhiyallahu anhu. Orang bergosok gigi walaupun enggak pakai odol hukumnya makruh ba'da zawal, setelah zawalnya tergelincirnya matahari. Ya, kalau mau selamat ikuti Imam Syafi'i, ya, apalagi kita orang yang model sembrono ini, ya, ikuti Syafi'i, karena Imam Syafi'i orang yang super ngati-ngati dalam bab ibadah. Fil ubudiyah, Imam Syafi'i orang yang paling ngati-ngati, istihad madhabnya sangat ngati-ngati. Setelah zuhur tidak disunahkan bergosok gigi, tidak untuk sholat ataupun untuk wudhu, tidak disunahkan bersiwak, apalagi pakai odol, makruhnya double tuh, ya, makruh, dan bisa mengkhawatirkan, bisa menyebabkan batalnya puasa apabila masuk dari zat odol tadi atau rasa manisnya, ya, atau rasa dari zat odol tadi masuk ke dalam jauf, maka batal puasanya. Batalat shaumuhu idza dakhala syai'un min dzalik. Batal puasanya apabila ada zat atau benda sedikit pun masuk ke dalam rongga dalam, batal puasanya. Ya, lebih baik orang hati-hati ketika sudah zuhur jangan bersiwak karena hukumnya makruh, dan jangan bergosok gigi, hukumnya makruh. Berkumur boleh, tapi jangan dimasukkan ke dekat tenggorokan, ya, cukup bagian luar saja. Ya, dipahami supaya kita bisa mengamalkan puasa kita dengan lebih maksimal. Itu, ya, andai kata ada orang kan cuma makruh, gitu, aneh nunggu yang haram, gitu, sembrono gitu, gitu, makruh dilanggar, ngenteni yang haram, wah kacau. Ya, andai kata ada orang begitu, dia sore-sore jam 3 ambil odol gosok gigi dia, dan dia bisa memastikan, bahwa dia nggak kemasukan apa-apa, dia memastikan hanya untuk membersihkan giginya dan memastikan, dan dia ternyata berhasil, yakin nggak ada yang masuk sedikit pun dari benda odol tadi ke rongga dalam, maka puasanya tidak batal. Dia hanya melakukan makruh saja, tidak sampai melakukan yang haram, dan tidak batal puasanya.
Dengan demikian kita bisa melihat diri kita masing-masing. Kalau kita mau ngati-ngati, mulai zuhur jangan bergosok gigi dan jangan bersiwak, makruh inda Syafi'iyah. Tapi kalau kita itu dalam kondisi yang merasa aman dan yakin bisa mengatur, bisa mengontrol, apalagi kalau umpamanya ada sebagian orang itu punya aroma mulut yang cenderung lebih beraroma buruk dibanding teman-temannya di stadium 5 gitu. Ya ta mbuh mangan iki mau mangan apa hamburger apa ya ta. Jadi apa itu kalau ada orang yang merasa dia sangat terganggu, tidak nyaman ya ta, dan dia yakin bisa menjaga diri tidak sampai masuk ada zat yang masuk ke dalam rongga dalam, maka dia melakukan itu setelah zuhur boleh. Karena itu pilihan Imam Nawawi. Imam Nawawi rahimahullah punya ikhtiar fikih. Beliau dalam masalah ini tidak mengikuti mazhab Syafi'i, tetap mengikuti dalam fatwa, tapi di dalam ikhtiar beliau menyampaikan saya mengikuti pendapat yang tidak memakruhkan memakai siwak atau gosok gigi setelah zuhur. Waqtira, ya, ikhtarahu An-Nawawi memilih pendapat itu tidak makruh. Nah ini bagi orang yang merasa aman, merasa bisa ngontrol dengan kuat dirinya, dan dia merasa butuh, yang betul-betul sangat butuh untuk menanggulangi kondisi mulutnya ya. Dengan inilah insya Allah seseorang bisa mengambil jalan tengah dengan selamat untuk puasanya. Wallahu a'lam.